Apa jadinya kalau seseorang itu terlalu terobsesi dengan keinginannya hingga dia pun melalui segala cara dan menghalalkan segala cara yang dia nggak ketahui bahwa cara itu dapat membuatnya terbunuh atau melukai dirinya. Judul filmnya Nocturne. Jadi film ini menceritakan Juliet. Ini dia pemain piano yang sangat handal, tapi dia nggak merasa puas karena dia mempunyai saudara kembar Vivienne yang ternyata lebih maju satu langkah darinya. Dari mulai situlah si Juliet ini terobsesi untuk menjadi pianis yang paling berbakat dan paling baik, apalagi dari saudara kembarnya. Hingga suatu hari dia menemukan sebuah buku dengan simbol yang aneh-aneh banget. Step by step ia lalui, yang dia nggak ketahui adalah step ke-6 itu bukunya tersobek dan dia nggak tahu harus bagaimana karena buku itu menunjukkan supaya dia bisa menjadi pianis yang sangat terkenal dan sangat berbakat, sampai ia nggak tahu kalau itu sangat membahayakan dirinya sendiri. Kalian wajib nonton, ini bagus banget. Hati-hati ya guys sama seseorang yang terlalu terobsesi terhadap kita, karena orang yang terlalu terobsesi akan melakukan hal-hal di luar nalar yang merugikan kita sendiri. Film ini berjudul Health, menceritakan tentang sepasang suami istri yang hubungan mereka tuh sudah agak renggang. Lalu suaminya ini berencana untuk memperbaiki hubungan mereka dengan menyewa sebuah rumah dengan teknologi modern di ulang tahun ke-9 pernikahan mereka. Suatu malam mereka lagi minum wine, lalu mereka ketiduran dong. Dan pagi-pagi si istrinya itu kan bangun, tiba-tiba tuh dia ngerasa kayak kok baju yang dia pakai itu udah berubah atau ada yang gantiin baju dia, kan aneh banget. Lalu mereka keluar kamar, di luar kamar tiba-tiba TV-nya nyala, ada kan CCTV di mana mereka tuh melakukan aktivitas di sana. Dan mereka tuh kaget banget, tiba-tiba teleponnya juga berdering dan ada suara bilang kalau kalian harus menuruti, kalau enggak mereka akan tersiksa karena di kuping mereka itu terpasang sebuah alat yang bikin kuping tuh rusak atau pecah gitu. Sumpah ini tuh plot twist dan ini bagus banget dan mereka terkurung di situ, mereka berusaha keluar. Film ini judulnya Knock Knock, menceritakan tentang dua cewek ini psikopat. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves yang di sana sebagai Evans. Awal kisahnya adalah ketika si Keanu ini lagi ada di rumah sendirian karena istri dan juga anaknya sedang berlibur. Tiba-tiba saat hujan lebat, pintu rumahnya itu ada yang ngetok-ketok dan dibuka. Ternyata dua cewek ini basah kuyup kehujanan dan mereka ini ingin menumpang mengeringkan rambut dan juga pakaiannya. Karena cowok ini baik, ya udahlah jadinya dipersilakan masuk dan akhirnya mereka mengeringkan pakaian gitulah intinya. Tapi ternyata dua cewek ini mempunyai kelainan seksual. Awalnya niat membantu, malah si Keanu ini jadi sasaran mereka berdua dan hampir nyawa jadi taruhannya, serta hampir dia bercerai dengan istrinya gara-gara mereka berdua. So guys, dia sampai kayak dikubur hidup-hidup dan di video call sama anak istrinya. Ini cewek psikopat banget. Oke, tonton full trailernya di YouTube gue. Gue nggak tahu nih kenapa video gue yang tentang You Should Have Life ini tuh dihapus sama TikTok. Jadi nih rekomendasi film horor You Should Have Life ini kalian wajib nonton nih. Yang pertama waktu itu di banned sama TikTok, gue nggak tahu kenapa. Jadi tuh film ini menceritakan tentang keluarga yang mereka tuh liburan di sebuah desa Wales, di desa Wales gitu yang terpencil. Tadinya tuh dua pasangan suami istri ini mau memperbaiki hubungan mereka yang renggang. Tapi ternyata rumah yang segitu bagusnya di atas gunung itu tuh menyimpan banyak banget misteri. Dan yang kalian tahu, gue pernah ngomong kan ini tuh plot twist guys. Jadi kalian wajib nonton. Jadi ceritanya tuh kayak si bapaknya itu ngalamin mimpi buruk tentang mantan istrinya yang sudah tiada, udah lama gitu. Dan si anaknya juga kayak dihantuin gitu. Dan pokoknya ini film menurut gue seru, kalian wajib banget nonton ya. Jangan sampai TikTok hapus lagi nih. Dari awal gue nonton film ini gue tuh bertanya-tanya sebenarnya ini tentang misteri apa, misteri tentang rasisme kah atau tentang sekte, dan keduanya tuh nggak ada yang terjawab gue walaupun nonton dari awal sampai akhir. Karena dari filmnya sendiri kalau dia tentang sekte nggak ada kayak ritual tentang sekte gitu. Nah tapi kalau tentang rasisme itu tuh kayak ceritanya hanya mencangkup lingkup-lingkup keluarga itu aja. Kalau rasis kan seharusnya dia membentuk sebuah kelompok yang besar untuk mengucilkan kulit hitam, tapi kenyataannya enggak. Awal kisahnya adalah ketika si Chris ini yang orang berkulit hitam ini berkunjung ke rumah Rose atau rumah orang tua dari pacarnya yang bernama Rose ini, dan kebetulan keluarga pacarnya itu berkulit putih semua. Awalnya sih baik-baik aja, tapi ketika dia udah di rumah itu tuh merasa ada yang aneh, dan ternyata memang benar kulit hitam itu di sana dimanfaatkan, entah yang diambil organnya atau dijual, bahkan sampai dilelang. Nah untuk spoiler panjangnya kalian langsung aja nonton di channel YouTube gue. Oke
Oke, film ini judulnya Secret Obsession. Film ini menceritakan tentang si Jennifer ini, si cewek ini. Suatu malam dia lagi belanja, terus tiba-tiba dia diikuti oleh seorang laki-laki misterius. Akhirnya dia melarikan diri, tapi ketika dia melarikan diri, sebuah mobil menabraknya hingga ia nggak sadarkan diri. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sadar, ternyata dia amnesia. Setelah itu ada seorang laki-laki yang pakai kacamata ini datang menghampirinya dan dia bilang kalau dia itu adalah suaminya. Dan memang kenyataannya sebelum Jennifer kecelakaan ini, dia memang sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Razal. Dengan menunjukkan bukti-bukti foto pernikahan mereka, akhirnya Jennifer ini percaya bahwa laki-laki ini adalah suaminya. Setelah sembuh, akhirnya Jennifer pulang ke rumah suaminya. Tapi semakin hari Jennifer merasakan kejanggalan yang ada dari suaminya. Dia merasa bahwa dia bukan suaminya dan ingatannya pun semakin kembali. Akhirnya Jennifer pun sadar bahwa laki-laki itu bukanlah suaminya, tapi hanya orang lain yang terobsesi pada dirinya. Film ini judulnya The Visit. Ini menceritakan tentang dua kakak adik yang mengunjungi kakek neneknya selama sebelumnya mereka belum pernah bertemu dengan kakek neneknya karena ibu mereka ini ada konflik dengan kakek neneknya ini. Jadi mereka itu udah lama nggak berkomunikasi. Awalnya tampak baik-baik aja kayak kakek nenek yang sedang merindukan cucu-cucunya karena udah lama nggak ketemu. Hingga suatu malam, Tyler lagi makan bersama neneknya, tiba-tiba neneknya memuntahkan semua makanan yang ia makan. Dan semakin hari, Tyler dan Becca menemukan kejadian yang sangat-sangat aneh yang mereka alami. Kakek neneknya tuh setiap malam tuh benar-benar aneh. Tyler pun iseng memasang kameranya di ruang tamu dan ketahuan neneknya mengambil kameranya sambil memegang pisau dan menggedor-gedor pintu Tyler. Sayangnya pintu itu terkunci dan nggak bisa buka. Paginya mereka menelpon ibunya dan menunjukkan gambar kakek nenek. Sontak ibu mereka kaget karena foto itu bukan foto kakek nenek mereka. Jadi selama ini mereka berada di rumah itu bersama orang asing. Spoiler panjangnya ada di channel YouTube gue. Film ini judulnya Twilight Feet Deep. Film ini tuh diangkat dari kisah nyata tentang dua kakak beradik ini yang terjebak di sebuah kolam renang. Awal ceritanya itu ketika si Bri sedang berenang, terus Jonah menyusul. Karena memang hubungan mereka tuh gak terlalu baik, akhirnya mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ketika mereka sedang asik berenang, tiba-tiba penjaga kolam renang mengumumkan bahwa kolam renang akan segera ditutup lebih awal. Ketika Bri berkemas, dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, yaitu cincin pertunangannya dengan pacarnya David. Ternyata Jonah melihat ada sebercak cahaya di bawah, yaitu cincinnya si Bri, dan Bri pun bergegas mengambil untuk cincinnya yang ada di bawah nyangkut di bolongan air gitu. Jonah merasa Bri kok gak naik-naik gitu, ngambil cincin kok lama banget, terus tiba-tiba si Jonah ikut menyusul ke bawah. Sementara si penjaga kolam renang ini udah buru-buru nyuruh semua orang tuh untuk keluar. Ketika ditengok-tengok ternyata udah gak ada orang, ditutuplah kolam renang itu. Ditutupnya tuh bukan pintu ya guys, jadi di atas kolam renang itu ditutupnya gitu kan, ditutup. Mereka berhasil ngambil cincinnya dan naik, ternyata mereka benar-benar gak bisa keluar. Jadi waktu kapan ada yang DM di Instagram gue suruh gue nonton Fractured dan kata dia bagus banget. Ternyata pas gue buka gue tuh pernah nonton, cuma gue lupa ceritanya. Akhirnya gue nonton lagi dan memang bener. Kalau gue disuruh rating 1 sampai 10, gue rating dia 10, bahkan 100. Ini bagus banget. Plot twistnya bener-bener dapat nyasarin otak kita buat nebak-nebak tapi salah. Tapi ini bagus banget, sumpah. Jadi film ini mengisahkan seorang bapak dari seorang putri tunggal yang bernama Ray Monroe yang mengalami nasib apes yang tiba-tiba putrinya itu yang bernama Perry terjatuh di konstruksi bangunan yang belum sepenuhnya jadi. Dan sebenarnya itu ini film asli sih bagus banget, sumpah kalian tuh harus nonton. Gue kalau kalian mau nonton spoilernya lebih panjang, kalian langsung klik link di YouTube gue aja, kalian bisa nonton. Kalau enggak kalian langsung scroll ke bawah di kolom deskripsi, gue udah kasih link full movie-nya, kalian tinggal klik dan nonton. Ini asli bagus banget, recommended banget. Nah, kalau kalian belum pernah nonton film yang satu ini, kalian wajib banget nonton. Judulnya tuh 1BR. Tulisannya cuma 1BR gitu, gue gak tahu bener apa gak bacanya. Jadi film itu menceritakan tentang sekelompok orang yang psikopat banget, psikopat akut deh menurut gue. Kisahnya berawal ketika seorang gadis yang bernama Sarah ini pindah ke sebuah apartemen untuk melanjutkan hidupnya. Tadinya dia pikir dia bakal hidup dengan tenang, dikelilingin orang-orang yang sayang sama dia, terutama tetangga-tetangga dia dan teman baru di sana. Dia nggak tahu kalau hidupnya tuh terancam. Ada satu scene yang menurut gue ini gila banget, psikopat banget sih. Jadi si Sarah ini kan bawa kucing, tapi pas ditanya dia jawab dia nggak mempunyai peliharaan. Tahu nggak, kucingnya itu di oven dong. Gila, ini orang benar-benar mencuci otaknya si Sarah supaya Sarah itu mau masuk ke dalam kelompok psikopat itu, atau sekte psikopat gitu deh. Sektenya tuh bukan religius, jadi kayak psikopat banget gitu. Nah, kalau kalian mau nonton full movie-nya, ada di kolom deskripsi channel YouTube gue. Udah tinggal.
Oke, yang ketiga gue punya judul film Ready or Not. Ini yang tahun 2019 nonton di bioskop, pasti udah pernah nonton karena ini tayang di 2019 waktu itu di bioskop. Gue nontonnya juga waktu itu di bioskop. Jadi film itu menceritakan tentang si Grace, cewek ini menikahi seorang pria dari keluarga kaya. Tapi yang dia gak ketahui adalah keluarga kaya yang ia nikahi itu adalah keluarga yang menyembah setan untuk tetap mempertahankan kesuksesan dan kekayaan mereka. Jadi ketika dia udah habis menikah, dia harus melewati rintangan atau sebuah games yang memang udah menjadi tradisi turun-temurun dari keluarga Lidemos. Kalau gak salah namanya, gue lupa. Lo bisa bayangin gak sih, lo habis nikah harusnya malam pertama gitu kan, tapi enggak, dia harus main petak umpet sama itu keluarga dengan senapan yang asli, bener-bener senapan shotgun asli, bunuh-bunuhan. Bisa bayangin gak sih? Dan dia tuh harus ngelewatin game ini supaya dia tuh bener-bener diterima di keluarga itu. Oke, yang kedua gue punya film yang berjudul Level 16. Level 16 ini ceritanya adalah penjualan organ manusia yang berkedok dan berdalih sekolah asrama putri. Jadi si perempuan-perempuan belia ini, bukan kecil-kecil ya, maksudnya perempuan belia ini diasuh oleh kepala sekolah yang bernama Miss Brixie dari kecil, dan mereka itu diambil dari keluarga yang gak mampu, gelandangan, dan berdalih pendidikan mereka setiap hari hanyalah untuk kecantikan dan kemulusan kesehatan kulit begitu, dan mereka tuh gak bisa baca tulis sama sekali, dan mereka gak boleh keluar dari asrama. Awalnya sekolah mereka tuh berjalan seperti biasa. Setiap hari mereka dapat vitamin yang katanya menjaga kesehatan tubuh, dan pokoknya intinya menjaga kesehatan tubuh, terus menghindari dari virus dan segala macam. Tapi ada satu siswa yang memang dia itu agak curiga, dan akhirnya terbongkar sudah kalau itu tuh bukan sekolah tapi penjualan organ. Udah pada nonton film yang satu ini belum? Midsommar atau Midsommar, gue gak tahu nih bacanya gimana. Film ini tuh menceritakan tentang sekte desa penari gitu. Gue nonton ini gara-gara ada yang komen di postingan gue yang sebelumnya, udah lama gue mau nyekrolnya agak-agak males karena banyak banget. Jadi ada satu yang komen katanya pernah nonton film ini belum. Nah gue bilang gue pernah nonton dulu waktu 2019 dia keluar, tapi gak nyampe selesai karena awal-awalnya itu tuh kayak membosankan banget loh. Nah akhirnya kemarin nonton, dan pas di pertengahan video dong, gila kalau lo punya hati yang gak kuat, gak tegar, gak usah nonton film ini. Menurut gue nih yang bikin semuanya ceritanya alurnya ini psikopat banget. Bener-bener ini film ngeri. Sebel gue, filmnya ini tuh pokoknya ngeselin banget. Pokoknya ini film sesikopat itu. Pokoknya ini jangan pernah nonton film ini kalau tidur kalian mau nyenyak. Ini film sih bener-bener ngeri banget. Guys, ada yang pernah nonton Puzzle? Ini judulnya ya. Menurut gue ini film terkeji. Kisahnya tuh berawal ketika seorang pemuda gelandangan melakukan misi berbahaya demi menyelamatkan saudaranya yang diculik oleh sekumpulan sekte keji di pulau terpencil gitu. Yang bikin gue menghela napas tuh ketika ada satu adegan seorang pemuda yang mereka tuh kayak nggak setuju dengan pendapat seorang ketua gitu tuh pasti dihukum gitu kan. Oh, bukan dihukum. Katanya sih harus disucikan. Dan kalian tahu cara menyucikannya adalah dibor kepalanya dan diambil otaknya. Bukan diambil otaknya sih. Jadi kayak kalau nggak salah, seingat aku ya, dibor, habis itu nanti di otaknya itu kasih air suci. Gila nggak sih? Pada intinya sekte ini tuh mereka kayak memuja apa sih, penghidupan bumi yang kayak. Ini buat kalian yang suka banget sama film psikopat, horor psikopat, ini judulnya khas tahun 2016. Jadi film ini menceritakan tentang si cewek ini bernama Madison. Dia adalah penulis novel yang tunarungu, dia tuli, gak bisa ngomong. Dia lagi ngerjain novel dia di sebuah rumah yang memang di tengah hutan. Dia tuh gak punya tetangga, atau tetangganya agak jauh gitu. Dia punya satu temen sih di situ, tetangga gitu, tapi jarang datang. Hingga suatu malam tuh rumahnya dia didatangi oleh seorang pria yang bertopeng gitu kan. Dan ngeri banget sih, pria itu tuh ngejar-ngejar
dia bahkan ngambil handphonenya, tapi si cewek ini tuh nggak ngerti, nggak ngeh karena dia tuli gitu. Tapi dengan sigapnya dia bisa nutup pintu rumahnya sehingga si cowok itu nggak bisa masuk. Tapi di sini tuh konfliknya yang bikin kesel itu si cewek ini kan nggak bisa denger ya setiap langkah si cowoknya ini. Jadi kayak si cowoknya ini, si psikopatnya tuh dengan leluasa bisa ngerjain ini cewek, tapi si ceweknya tuh agak susah gitu kan buat nemuin sebenarnya dia lagi ada di sebelah mana. Asli ini seru banget dan menegangkan, kalian wajib nonton banget. Things Heart and Seen ini adalah film horor, supranatural dan juga thriller terbaru yang dirilis oleh Netflix dan kalian wajib banget nonton. Di film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yaitu George dan juga Catherine yang mereka pindah ke sebuah rumah baru. Awalnya Catherine ini terpaksa mengikuti George pindah ke rumah baru ini karena George ini mendapatkan pekerjaan di daerah tersebut. Namun semakin lama akhirnya Catherine kayak membaik gitu loh, jadi mereka kayak harmonis. Tapi mendadak tiba-tiba Catherine menemukan hal-hal aneh di dirinya George. Dan Catherine pun mulai curiga dengan gerak-gerik George. Dan juga selama di rumah tersebut Catherine tuh ngerasa kayak ada hal-hal aneh gitu, kayak mendengar-dengar suara. Terus dia juga menemukan sebuah cincin yang benar-benar kayak mistis banget. Dari sini Catherine mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi malah berujung dia selalu berantem dengan George. Nah, kalau kalian pengen tahu apa jawabannya langsung nonton aja di Netflix karena gue gak mau spoil. Inilah bahayanya kita kasih tumpangan kepada orang asing yang kita nggak kenal sama sekali. Jangan sampai nasibnya kayak perempuan di atas ya. Perempuan ini bernama Mallory. Dia itu dalam perjalanan akan menemui calon suaminya. Di jalan dia ketemu seorang cowok yang katanya pengen numpang. Akhirnya dikasih tumpangan. Ternyata dalam mobil dia diancem dong. Sampai akhirnya dia banting setir dan kecelakaan. Pas pada saat kecelakaan dia tuh jatuhnya ke tebing dan kakinya kejepit. Sayangnya si cowok yang tadi justru lepas. Kurang ajar banget, tau gak sih? Dia tuh jatuhnya di tengah sungai yang kering. Mendadak hujan deras. Akhirnya sungai itu meluap dan juga banjir. Mana dia udah kelaparan, keausan, sampai-sampai ada tikus lewat, dia pakai buat dimakan, dia belat buat dimakan karena saking laparnya guys. Sumpah ini film seru banget, wajib banget kalian nonton karena kita bakal lihat si cewek ini bakal survive dari si cowok psikopat yang gila. Siapa sangka kalau yang mereka makan adalah steak yang terbuat dari daging manusia. Film ini berjudul Honeydew, menceritakan tentang sepasang kekasih yang melakukan perjalanan. Akhirnya mereka camping di sebuah desa. Terus tiba-tiba ada orang datang buat ngusir mereka. Mereka tuh nggak boleh mendirikan tenda di situ kan. Lalu mereka tuh bergegas mau pulang. Tapi sayangnya mobil mereka tuh mogok. Akhirnya mereka mau cari bantuan tapi handphone mereka tuh nggak ada sinyal gitu loh. Akhirnya mereka datanglah ke sebuah rumah penduduk di situ. Dibukakan pintu oleh seorang nenek-nenek. Mereka dipersilakan masuk dan nenek ini tuh punya anak yang sedikit aneh gitu. Dan neneknya sendiri tuh sikapnya juga aneh. Mereka ditawarin makan, minum, dan sampai malam bantuan itu nggak datang. Mau nggak mau tuh mereka harus tidur di situ. Asli guys, ini tuh plot twist banget. Dan saat mereka makan, mereka nggak tahu kalau itu tuh dagingnya tuh daging manusia. Dan mereka itu ternyata benar-benar dijadiin kayak eksperimen sama si nenek ini nantinya. Asli ini film freaky banget, kalian wajib banget nonton. Gimana perasaan kalian kalau kalian tersesat di jalan yang gak berujung? Film ini judulnya The Toll. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan ini bernama Kemi. Dia dari bandara memesan taksi online untuk mengantarkannya ke rumah pedesaan milik keluarganya. Supir taksi ini bernama Spencer. Di jalan ini supir taksinya udah kayak mencurigakan dan Kemi itu sebel banget karena dia terlalu banyak melontarkan banyak pertanyaan terhadapnya, termasuk rumahnya, umurnya dan sebagainya. Sehingga Kemi ini bilang kalau dia pengen tidur. Sampai-sampai ketika di tengah hutan, si Spencer ini supirnya berhenti karena mobilnya bermasalah dan mobilnya nggak bisa jalan. Tiba-tiba nggak bisa jalan sampai handphonenya dia yang harusnya buat online, buat peta, itu tuh nggak bisa dinyalain. Dan itu serem banget karena mereka di tengah hutan dan mereka cuma berdua, nggak ada yang lewat sama sekali. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang ke situ dan ngasih tahu, jangan sampai kalian berdua kelihatan sama The Tall Man. Sumpah ini ngeri banget, kalian wajib nonton dan ini seru. Ini adalah salah satu film thriller sci-fi yang bikin gue mumet banget. Dan gue tuh mikir banget ini tuh film sebenarnya pengen menceritakan apa sih. Jadi filmnya berjudul Come True, menceritakan tentang seorang gadis yang dia itu selalu mengalami mimpi buruk. Jadi mimpi buruknya itu berkepanjangan. Dan tingkat level mimpi buruknya itu benar-benar mengerikan banget. Sehingga dia kayak diteliti gitu, pergi ke tempat penelitian dan dia tuh dibayar. Orang-orang ini meneliti ini tuh ngebayar dia supaya orang-orang ini bisa ngeliat mimpi dia tuh seperti apa di dalam layar ini. Jadi dia dipakein topi gitu ketika dia tidur.
tidur bisa connect ke sebuah layar yang bisa ngelihat mimpi si anak tersebut. Dan ini film menurut gue plot twistnya banget dan kalian harus nonton karena ini cukup seru dan bikin kalian mumet buat mikir ini film sebenarnya pengen nyeritain apa. Karena sebenarnya dari awal juga gue gak ngerti nih film ini mau ceritanya gimana sih. Tapi kalau kalian belum 17 tahun jangan nonton ya. Niat berlibur tapi malah berakhir malapetaka. Jadi guys, ceritanya 5 orang ini menang kontes untuk berlibur di The Canyonlands ini. Jadi judul filmnya The Canyonlands. Mereka akan menyusuri sungai Colorado dan dipandu oleh satu orang perempuan yang bakal memandu mereka untuk berlibur dan menaiki tebing-tebing yang ada di canyonnya itu. Tapi ternyata setelah mereka sampai di tebing, mereka benar-benar akan berlumuran darah karena bertemu dengan pembunuh sadis yang kita tuh nggak tahu dia itu siapa. Tapi asli sebenarnya film ini tuh absurd banget kalau menurut gue. Karena apa? Dari mulai settingannya aja ini kayak settingan zaman dulu, dan animasinya nggak tahu ya kenapa ini kayak agak-agak aneh aja. Tapi kalau kalian pengen nonton aja. Jadi kalau menurut gue ini sih sebenarnya nggak terlalu terrekomendasi ya, cuma karena daripada kalian gak ada tontonan, kalau kalian pengen nonton ini dan kalian suka tentang yang adventure atau tentang action dan pembunuhan thriller ya ini filmnya sih. Jadi ya selamat menonton. Di sini apa cuma aku ya yang suka banget sama film tentang sekte atau sekelompok orang yang menyembah sesuatu yang mereka anggap Tuhan, dan mereka tuh melakukan sesuatu yang gak lazim tapi mereka anggap itu adalah kemuliaan bagi Tuhan mereka. Apapun wujudnya, mereka tuh anggap ini adalah Tuhan mereka. Film ini berjudul Sacrifice, menceritakan di mana seorang pria bernama Ezak, dia tuh kembali ke kampung halamannya bersama istrinya Emma yang sedang mengandung. Mereka menuju ke pulau terpencil di Norwegia untuk menyelesaikan atau membersihkan rumah Ezak ini karena akan dijual. Tapi ketika mereka datang ke situ, jadi mereka tuh diundang untuk ikut seremoni di kampung tersebut. Awalnya kampung mereka itu nggak menangani atau nggak mau menerima orang asing untuk datang. Tapi ternyata si Ezak ini adalah lahir di situ dan memang orang kampung tersebut. Dan ini tuh plot twist guys, kalau kalian harus nonton ini plot twist banget, dan ini bagus, keren, dan juga serem menurut gue, karena menurut gue tuh tentang sekte tuh serem. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang mempunyai 23 kepribadian ganda. Judul filmnya Split. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kevin Wendell Crumb yang diperankan oleh James McAvoy. Kevin didiagnosa oleh dokter psikiaternya memiliki gangguan dissociative identity disorder atau DID dan memiliki 23 kepribadian ganda. Meskipun didiagnosa memiliki 23 kepribadian ganda, namun hanya ada beberapa kepribadian saja yang menonjol, yaitu Kevin pribadinya sendiri, Dennis pintar dan senang dengan segala hal yang bersih dan rapi, Patricia seorang wanita yang keibuan, Hedwig bocah berusia 9 tahun yang usil, Jet wanita penderita diabetes, Orwell pria yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, dan Mr. Picard yaitu profesor di bidang film. Hingga suatu hari, 3 kepribadian yaitu Kevin, Dennis, Patricia, dan Hedwig merencanakan sesuatu yang mengerikan lalu membentuk tim dalam diri Kevin dan diberi nama The Horde. The Horde kemudian melancarkan aksinya dengan menculik 3 orang gadis, Claire, Mercia, dan juga Casey. Apakah yang akan terjadi? Kalian langsung nonton aja di Netflix. Kalau kalian suka banget sama film yang horror psikologi, kalian wajib banget nonton film yang satu ini, judulnya Saint Maud. Ini gue dari awal nonton sampai akhir gue gak ngerti. Mungkin dari antara kalian yang memang udah nonton film ini dan kalian ngerti, kalian komen, karena gue tuh bingung banget. Ini tuh film tuh bener-bener muter-muter abis. Jadi film itu menceritakan tentang seorang perempuan parubaya yang berprofesi sebagai suster. Ia percaya bahwa dirinya sedang dalam misi ilahi yang ia sebut diberikan langsung oleh Tuhan. Dan kalian harus nonton bener-bener dari awal sampai akhir. Lo tau gak sih, dia itu kayak berasa dikasih titah dari Tuhan secara langsung. Dia berasa kayak benar-benar harus melayani Tuhan seutuhnya. Suster di sini dikategorikan sebagai perempuan yang saleh oleh teman-temannya. Dalam tindakannya, ia begitu terobsesi menyelamatkan pasien yang sekarat, sehingga dalam tindakannya suster ini selalu mengacu pada perintah ilahi yang ia sebut berasal dari Tuhan secara langsung. Film horor satu ini kalian wajib banget nonton. Ini sebenarnya horror thriller. Ini film yang diproduksi tahun 2021. Ini film baru banget, judulnya Wrong Turn. Jadi film itu menceritakan tentang sekelompok anak muda yang berkelana melalui hutan Appalachia Trail. Pemuda tersebut mengambil jalan yang salah dan menemukan tempat tersembunyi dari orang-orang yang telah tinggal di pegunungan selama ratusan tahun. Orang-orang yang misterius itu disebut The Foundation. Para pemuda tersebut diburu oleh The Foundation ketika mereka secara tidak sengaja mengganggu tanah komunitas tersebut. Jadi guys, ceritanya mereka tuh naik gunung berenam, dan gak sengaja aja mereka tuh sebenarnya tuh gak mau ngeganggu, karena memang dari awal sebenarnya kalau aku nonton film ini ya, sebenarnya yang The Foundation-nya ini yang salah. Karena kenapa? Sebenarnya sengaja banget memasang beberapa jebakan di gunung itu supaya setiap orang yang datang ke situ tuh intinya
Ini tuh tentang sebuah sekte yang memang ingin menarik dari orang-orang kota supaya mereka tuh ikut ke pegunungan itu, ikut menjadi bagian dari The Foundation. Oke guys, jadi film ini judulnya Run. Ini udah booming di minggu lalu, tapi gue baru aja nonton karena baru sempat. Filmnya ini cukup seru dan bikin penasaran dan banyak banget misteri di baliknya. Ini diawali dari seorang ibu yang melahirkan anak secara prematur. Karena prematur pasti tubuh manusia memiliki kekurangan dari mulai sesak nafas atau asma atau tidak bernafas dengan baik, serta mengalami kelumpuhan pada otot sehingga dia tidak dapat berjalan dengan normal. Sehingga ketika dia dewasa, dia mengalami kelumpuhan dan dia harus menggunakan kursi roda. Namun ketika dia hidup bersama ibunya ini, dia ngerasa kayak ada hal yang aneh. Dia selalu dikasih obat, tapi suatu hari obatnya itu berubah menjadi hijau. Lalu dia mencari di internet sebenarnya obat apa sih. Tapi karena nggak tahu kenapa ibunya tuh overprotective pada si anak ini, karena mungkin anak satu-satunya, internet di rumah itu dimatikan. Hingga suatu hari ketika dia keluar menonton bersama ibunya, dia pergi ke apotek nyolong-nyolong gitu buat nanya. Ternyata obatnya adalah obat anjing. Film horor yang satu ini kalian wajib banget nonton, judulnya The Invisible Man. Film ini menceritakan di mana Cecilia, seorang perempuan yang terjebak di pernikahan tidak sehat dengan Adrian, seorang ilmuwan yang kaya raya, namun dia selalu melakukan kekerasan dan mengontrol Cecilia. Suatu malam dia berhasil kabur dibantu dengan Emily, adiknya, serta membius Adrian saat dia sedang tidur. Seminggu setelah dia kabur dan bersembunyi di rumah James, teman masa kecilnya bersama anaknya Sydney, dia mendapatkan kabar bahwa Adrian melakukan bunuh diri. Lalu dia bertemu dengan Tom, adik Adrian, memberitahu bahwa Adrian memberikan warisannya sekitar 69,9 miliar untuk Cecilia. Namun Cecilia harus dalam keadaan sehat dalam fisik dan juga mental. Di situ Cecilia tidak percaya bahwa Adrian melakukan bunuh diri. Lalu suatu malam dia merasa ada kehadiran sosok suaminya namun tak terlihat. Kalau kalian pengen nonton full movie-nya dan juga kalau kalian jijian, jangan pernah nonton film yang satu ini, judulnya Wounds. Ini horror psikologis. Menurut gue ini cukup lumayan menjijikan. Film ini menceritakan tentang Will ini sebagai bartender, lalu dia menemukan handphone yang tadi dipegang sama beberapa mahasiswa itu ketika dia mau pulang. Dia menemukan di barnya. Lalu dia bawa pulang dong. Setelah dia bawa pulang, ternyata dia buka handphonenya itu, dia mendapatkan message dari yang namanya Gareth gitu, yang isinya tuh aneh-aneh banget, menceritakan tentang buku ritual lah. Terus ada video tentang dimana ada tengkorak atau kepala manusia yang dikerubunin sama yang namanya kecoa banyak banget. Hingga suatu ketika dia berhalusinasi sendiri, keteknya yang luka itu keluar kecoa yang banyak. Terus ketika dia mau mengembalikan handphone atau membawa handphone itu ke polisi, dia tuh berasa kayak handphone itu berubah menjadi kecoa yang banyak. Pokoknya ini geli banget deh. Tapi kalau kalian gak saksama, kalian gak bakal ngerti ini ceritanya gimana, karena ini agak rumit. Tonton spoilernya di channel YouTube gue. Film ini judulnya Cadaver. Film ini tuh menceritakan di mana krisis di seluruh Norwegia setelah ledakan nuklir. Keluarga Leonora adalah salah satu keluarga di antara yang lain yang berhasil bertahan hidup. Mereka suatu malam mendapatkan undangan untuk pergi ke hotel makan gratis. Secara makan gratis pasti mereka bakal datang karena selama ini mereka itu susah sekali untuk mendapatkan makanan. Di dalam hotel mereka disambut dengan meriah dan diberi makanan yang sangat lezat. Setelah mereka menyantap makanan, mereka pergi keliling hotel untuk melihat teater atau drama dengan menggunakan topeng emas yang akan menandakan si pemain dan juga si penonton. Ketika mereka sedang asik menonton, tiba-tiba anak mereka yang bernama Alice menghilang, serta tamu-tamu yang lain pun ikut lenyap dan menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Tonton spoilernya di Tempo Channel. Film ini judulnya Us. Ini horror, thriller, dan juga plot twist. Film itu menceritakan tentang di mana seorang gadis ini bernama Adelaide. Waktu dia berlibur di Santa Cruz, dia pergi ke rumah kaca lalu mendapati bahwa ada dirinya yang lain. Dan peristiwa itu membayangi dia ketika dia sudah dewasa. Kini Adelaide sudah mempunyai satu keluarga dan mereka sedang berlibur ke Santa Cruz. Tadinya Adelaide agak takut, tapi untuk anak dan suaminya akhirnya dia pergi. Suatu malam,
ketika mereka sedang berada di rumah mereka, tiba-tiba mereka didatangi oleh satu keluarga yang benar-benar mirip banget sama mereka. Bahkan kayak misalnya ada Adelaide 2, Jason 2, Zora 2, ada Gabe 2, yang mereka itu semuanya pakai baju merah kayak gini. Dan ternyata si baju merah ini tuh menuntut balas dendam, katanya mereka selama ini hidup di bawah mereka atau cuma di bayangan mereka. Film ini menurut gue bagus, plot twist, kalian wajib banget nonton. Tonton spoiler panjangnya di channel YouTube. Satu film yang menurut gue ceritanya hampir mirip dengan film Get Out, judulnya Antebellum. Jadi, film ini menceritakan rasisme terhadap kulit hitam di Amerika. Di awal film, kalian bakal menonton di mana film ini menceritakan tentang masa lampau di mana kulit putih menindas kulit hitam atau menjajah kulit hitam untuk diperbudak. Tapi ketika gue nonton di pertengahan film, tiba-tiba ada bunyi dering telepon. Lalu, seorang perempuan bernama Aiden di masa lampau terbangun sebagai seorang perempuan penulis terkenal namanya Veronica. Dia adalah penulis tentang buku pembelaan terhadap kulit hitam yang sedang bersiap-siap akan pergi ke Louisiana untuk menghadiri pertemuan bukunya. Nah, dari sana kalian akan tahu ceritanya gimana dia menjadi Aiden di masa lampau dan menjadi Veronica di masa depan. Untuk spoiler panjangnya, kalian langsung nonton di channel. Yang pernah nonton Midsommar juga wajib nonton film yang satu ini, judulnya Hereditary. Ini sih nggak terlalu sadis, ini nggak begitu sadis kayak Midsommar, tapi ini juga absurd dan ini tentang sekte yang gue nggak ngerti, ini di luar nalar banget. Jadi dia menceritakan tentang sebuah keluarga yang kayak menyembah setan namanya Paimon. Dan ada satu peristiwa yang bikin gue ini kayak jadi kakaknya ini mau pergi ke pesta. Adiknya itu kan kayak keterbelakangan mental gitu kan, disuruh pergi ke pesta bersama kakaknya, dipaksa sama ibunya gitu. Kakaknya tadinya nggak mau, kan nggak mungkin di pesta itu kakaknya selalu jagain adiknya ini dong. Nah, adiknya tuh makan coklat yang ada kacangnya, sementara dia ini memang alergi sama kacang. Nah, dia langsung dianterin ke rumah sakit. Pada saat di perjalanan, di tengah jalan itu ada rusa. Kakaknya menghindari rusa, ketabrak dong kepalanya sama tiang telepon dan copot. Dan kakaknya pulang ngebawa adiknya di dalam mobil tanpa kepala. Spoiler panjangnya di channel YouTube gue. Hati-hati ya guys dalam memilih pacar, jangan sampai seperti yang diceritakan di film ini, The Paramedic. Jadi film ini menceritakan tentang obsesi terhadap pasangan. Pria ini bernama Angel, dia bekerja sebagai paramedis atau yang biasa di ambulans mengantarkan orang yang gawat gitu loh, gawat darurat gitu loh. Suatu hari ambulans yang ia tumpangi ini mengalami kecelakaan sehingga ia mengalami patah tulang di kakinya, jadi dia harus menggunakan kursi roda. Pasca kecelakaan dan dia udah menggunakan kursi roda, dia merasa kalau pacarnya ini udah gak sayang lagi sama dia, bahkan ingin meninggalkan dia. Maka si Angel ini dia gak mau kalau misalnya pacarnya pergi, jadi dia memilih untuk mempertahankan pacarnya dengan menyekap dan mengikat pacarnya serta menyiksa pacarnya. Pacarnya bernama Van, ini berhari-hari udah diikat, disuntik lumpuh sehingga dia merasakan apa yang dirasakan Angel. Dan menurut kalian, dapatkah pacarnya ini kabur dari sekapan Angel? Langsung tonton spoilernya di channel